Jadi intinya itu kalau burung nama katuranggan itu keunggulannya apa, yaitu keunggulannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera, sehat selalu, dan semoga kita selalu mendapatkan rezeki yang melimpah dan selalu mendapatkan berkah barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik kawan-kawan, selamat datang dan selamat berjumpa kembali di Wandi Cukreng yang selalu mengajak sinau bareng. Dan untuk kali ini masih di jalur perkutut lokal alam. Baik kawan-kawan, untuk di kesempatan kali ini Wandi Cukreng mau menjawab dari komentar atau pertanyaan dari saudara kita, sahabat kita ini, Om Iqbal Ibrahim. Nah, dari Om Iqbal Ibrahim, beliau bertanya, jenis perkutut katuranggan keunggulannya apa ya Kang? Nah, ya untuk ini keunggulan dari katuranggan ya, perkutut berkaturanggan. Nah, baik untuk kawan-kawan, ini mau saya jawab ini juga berdasarkan dari yang saya dengar, maaf, yang saya dengar. Jadi yang pernah saya ketahui ya, kalau salah ya mohon nanti dikoreksi. Kalau salah untuk suhu sesepuh yang sekiranya yang saya sampaikan ini kurang pas ya mohon dikoreksi ya. Mohon maaf kalau memang kurang pas atau bagaimana. Jadi ini masalah pertanyaan ini masalah keunggulan dari katuranggan. Jadi kita mengenal dulu yang namanya katuranggan itu apa ya. Jadi yang bilang katuranggan. Nah, jadi kita ambil kata artinya dulu, katuranggan itu apa. Ini untuk kawan-kawan yang mungkin kawan-kawan yang pemula atau yang mau belajar ya, walaupun Wandi Cukreng juga baru belajar juga atau kita belajar bareng. Nah, itu yang namanya katuranggan itu kan dari bahasa katur angga, katur dan angga. Jadi katur itu matur atau ucapan atau apa ya, matur itu berbicara atau mengucap. Nah, katur itu bahasanya dari matur. Nah, seperti kalau orang berpidato, orang Jawa itu kan katur dumateng. Nah, kan pembukaan kan gitu, katur dumateng, matur dumateng, atau kepada mau mengucap kepada. Nah, kan begitu, mengucap. Katur angga, angga itu badan atau anggota badan ya, anggota badan. Tadi katurangga itu ucapan atau ya dibilangnya ucapan melalui anggota badan, atau dibilangnya itu ya gimana ya menjelaskannya. Jadi pokoknya intinya memberi tahu tentang sifat perkutut melalui tingkah laku atau tentang melalui badannya, kan begitu. Jadi bahasanya agak ribet, saya kurang paham. Jadi langsung aja, yang namanya katuranggan itu keunggulannya apa? Itu keunggulannya itu di filosofinya. Nah, kenapa kok filosofi? Nah, kembali lagi semuanya itu sudah dari ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Jadi untuk semuanya kan ciptaan dan semuanya sudah sudah diciptakan itu
berbagai macam jenis atau berbagai macam sifat atau berbagai macam karakter. Nah, itu kan nanti bisa dimunculkan atau bisa diketahui dari ciri-cirinya atau ciri lakunya atau ciri matinya atau gampangannya itu tingkah lakunya atau ciri-ciri tubuhnya. Nah, itu yang namanya Katuranggan. Itu juga sudah melalui ilmu titen dari leluhur-leluhur kita dulu. Itu bisa apa ya namanya, bisa muncul sebutan-sebutan nama-nama jenis Katuranggan. Nah, itu juga sudah melalui ilmu titen atau sudah melalui pengamatan. Jadi burung perkutut yang sifatnya begini itu namanya ini, yang ini. Nah, itu untuk nanti bisa diambil filosofinya untuk kehidupan kita. Nah, kan begitu, untuk menjadi lebih baik ke depannya, kan begitu. Jadi gini kan ya, mau menjelaskannya malah bingung, nanti ujung-ujungnya malah bulat, malah nggak karuan. Jadi kalau yang namanya Katuranggan itu sebetulnya tidak hanya berlaku di perkutut. Jadi namanya Katuranggan itu semua di hewan-hewan. Owi, jangan ke situ. Si Owi malah gerapakan. Jadi tidak hanya di perkutut. Jadi bisa, kalau zaman dulu itu untuk orang, untuk hewan-hewan yang lain seperti ada kucing segala macam, itu ada namanya Katuranggan atau sifat-sifat tanda-tanda atau tanda-tanda untuk menunjukkan sifat atau karakter yang punya tanda tersebut. Nah, contohnya kalau yang di manusia itu ya seperti tai lalat, atau orangnya itu jangkung, ataukah punya toh, ataukah punya yang lain-lain yang ada tanda lahir. Nah, itu namanya itu Katuranggan. Itu kalau di zaman dulu ada. Kalau kawan-kawan masih penasaran, cari aja di kalau zaman sekarang kan sudah banyak di Google atau di mana, di YouTube. Kalau yang sudah ini yang namanya Katuranggan zaman dulu itu apakah nggak cuma di perkutut. Nah, itu nanti banyak yang sudah membahasnya. Jadi kalau Katuranggan itu kembali lagi itu penyampaian lewat anggota badan atau bisa tingkah lakunya. Nah, dan nama Katuranggan itu ada yang menyebutkan ciri mati, ada yang bilang ciri laku. Nah, itu juga semuanya sebutannya tetap Katuranggan. Jadi semuanya itu sama. Jadi yang namanya ciri laku itu tingkah lakunya. Kalau yang namanya ciri mati itu ciri-ciri yang paten atau mati yang paten. Seperti kalau di burung perkutut ya kayak seperti sisik, sisik yang menyilang, ya itu, atau warna sisik, ataukah itu yang di mata seperti contoh kelopak mata kuning yang namanya rondo semoyo. Nah, ataukah bulu putih yang ada di samping atau di tengah kepala, tapi dengan catatan itu putihnya itu memang bulu asli, bukan bulu berumbun atau bulu kurang sehat. Nah, itu digarisbawahi lagi, itu yang benar-benar asli, bulu asli, bulu sehat. Karena kan ada yang bulu putih bisa dari segi kesehatan bulu, ada yang warnanya putih nanti bisa berubah lagi, kan ada juga. Itu yang namanya ciri mati. Kalau yang ciri laku itu ya tingkah lakunya seperti Jogoboyo, terus seperti Sri Lumbung atau Tirto Aji. Terus ada lagi yang perkutut mujur, kan begitu kan, banyak untuk tingkah lakunya. Nah, itu semuanya juga disebut itu Katuranggan.
Jadi semua itu sama, penyebutannya itu semuanya benar. Kalau ada yang begitu semuanya benar. Jadi untuk filosofinya, nah itu keunggulannya untuk filosofi itu kan seperti contohnya itu ngambil contoh salah satu atau bulu putih di punggung. Nah, bulu putih di punggung atau yang ada di punggung ini yang namanya itu Katuranggan Songgo Buwono. Nah, Songgo Buwono itu kan yang diartikan Songgo atau menyangga, Buwono itu bumi atau menyangga bumi atau menyangga berat, dan ada yang mengartikannya itu tidak baik dipelihara atau kurang baik dipelihara. Nah, tapi itu sebetulnya kalau diambil dari filosofinya itu kan sebetulnya baik. Karena apa?